Hadirin rahimakumullah, selanjutnya mari kita ikuti halaqah ilmu bersama Al-Mukarram Habib Jindan bin Nawfal bin Salim dan Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Muhammad Zainul Majdi MA. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana wa iyyakum bil Islam wa akramana wa iyyakum bi nabiyyina Muhammad khairil anam alaihi afdhalus salam wa azka salam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ala dawam ila yaumil qiyam. Amma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah taala berikan kepada kita sekalian. Hingga pada malam hari ini jadilah kita orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk dijamu di rumahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita hadir di sini di Islamic Center Hubbul Watan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan keberkahan dan memakmurkan masjid ini, dan juga guru kita bersama Tuan Guru Bajang Akhina Al-Ustadz Muhammad Zainul Majdi diberikan kesehatan, afiah, keberkahan menempuh jalan leluhur beliau, jalan Maulana Syekh Zainuddin bin Abdul Majid rahimahullah rahmatul abrar, dan Nahdlatul Watan senantiasa makmur dan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita berkumpul, dimuliakan oleh Allah, dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rumahnya. Allah mengumpulkan kita di rumahnya bukan untuk ngambil keuntungan dari kita, tapi Allah taala hadirkan kita di majelis ini untuk memberikan keuntungan kepada kita sekalian. Di dalam riwayat disebutkan, man ghada ila masjid aw raha liyata'allama baban min al-ilm aw liyu'allimahu insarafa bihajjatin wa umrah tamatain. Barang siapa yang pergi menuju masjid di pagi hari ataupun malam hari, untuk dia pergi ke masjid salah satu tujuannya adalah untuk mempelajari satu bahasan ilmu agama ataupun mengajarkan satu kajian ilmu agama, maka dia pulang dari masjid membawa hadiah dari Allah Ta'ala. Apa hadiahnya? Pulang membawa pahala haji dan umrah yang sempurna. Masya Allah. Jamaah haji belum sampai di Arafah, kemahnya masih belum dibangun, tapi kita tidak keluar dari majlis ini melainkan mendapatkan pahala haji dan umrah. InsyaAllah, ulama bilang asa ma'al jama' yahsul lil jami'al qabul. Dengan berkat kita berkumpul, Allah Ta'ala memberikan qabul dan ijabah kepada kita sekalian. Alhamdulillah, nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa hadir di tempat ini, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dahulu mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, in ibtaghaina al-izzata bighairihi adzallana Allah. Kita adalah kaum Allah sudah memuliakan kita dengan Islam. Kalau kita mau cari kemuliaan yang lain, kita anggap kemuliaan Islam masih kurang, enggak cukup, masih mau cari yang lain, maka kita bakal dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab pemikiran kalau Islam kurang, ini adalah pemikiran yang hina. Kita adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Jadi ketika kita menemukan kemuliaan kita dalam Islam, menemukan kejayaan kita dalam Islam, kesuksesan kita dalam Islam, keberhasilan kita dalam Islam, alhamdulillah, maka apalagi yang kita cari? Nahnu fi rawhin wa rahah wa huburin wa istirahah, ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisahah. Kita dalam kebahagiaan, dalam nikmat Islam, nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sekalian. Sehingga kita dalam sesaat aja, dalam beberapa saat yang kita lalui di tempat ini, dalam momen ini, berapa banyak kebaikan yang kita raih. Kita sholat maghrib berjamaah, man shallal bardain dakhalal jannah. Yang sholat bardain itu ulama bilang bardain itu apa? Maghrib wal fajr. Sholat maghrib, sholat subuh berjamaah, dakhalal jannah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita duduk di sini sekarang menunggu isya. Duduknya kita nggak gratis, argo berjalan.
Dicatat, ya itu kalau naik taksi itu argonya jalan terus, berputar terus. Argo apa? Anta fis shalah man tadharta shalah. Kamu berada dalam sholat selama penantianmu akan sholat. Kita nungguin isya, ditulis isya. Maksudnya bagaimana? Kita sholat isya, durasi sholat isya kita berapa? 5 menit, 7 menit. Nah ketika penantian kita 1 jam, nah berarti ditulis 12 kali sholat isya berjamaah. Alhamdulillah, isya adzannya belum dikumandangkan, tapi argo sholat isya kita ditulis terus, jalan terus. Ini entah udah yang keberapa kali, udah yang kesekian kali ditulis pahala sholat isya lagi, pahala sholat isya lagi, pahala sholat isya lagi. Alhamdulillah. Kemudian juga kita kumpul di sini mendengarkan kajian di masjid. Tadi hadisnya Nabi bilang pulang dari masjid bawa pahala haji dan umrah sempurna. Pahala haji dan umrah yang sempurna itu sulit. Tanya kepada orang jamaah haji kita, bagaimana bisa ngedapetin pahala haji sempurna? Menyempurnakan haji itu sulit, pasti ada kekurangannya. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafath wala fusuga wala jidala fil hajj. Haji di bulan-bulan yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ashhurul hajj, bulan-bulan haji Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari dari Dzulhijjah. Ini bulan-bulan haji. Barang siapa yang mau melaksanakan ibadat haji, maka niat ihram bil hajj hanya sah di momen tersebut, fi ashhuril hajj. Kemudian juga diperintahkan oleh Allah Ta'ala, orang kalau mau bikin haji, fala rafath wala fusuq wala jidal. Rafath wal fusuq itu adalah syai'an jami'an li af'al wa aqwal al-qabihah. Rafath dan fusuq adalah segala ucapan dan segala perbuatan yang enggak patut, yang enggak pantas, yang enggak layak untuk diucapkan, untuk dilakukan. Nah itu ketika engkau haji, jangan melakukan perbuatan atau ucapan yang enggak pantas, yang enggak layak. Wala jidal, debat pun juga enggak. Kanan, kiri, debat seperti ini pun juga tidak dianjurkan begitu. Kalau dia lakukan, ya hajinya tidak sempurna, ada kekurangan di dalam hajinya tersebut. Maknanya mendapatkan haji dan umrah yang sempurna itu sulit, subhanallah. Dan alhamdulillah insyaallah kita mendapatkan pahalanya. Dan apabila kita sudah dapat pahalanya, dimudahkan bisa pergi haji wa ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah haji kita insyaallah dijaga oleh Allah Ta'ala, pergi selamat, pulang selamat, hajinya mabrur, sa'i maghfur, sa'i mashkur, dzam maghfur, wa tijaratan lan tabur, ya aziz ya ghafur ya arhamar rahimin. Kemudian juga kita di dalam momen ini, setelah ini kita bakalan sholat isya. Nabi bilang di dalam hadis, man sholal isya fi jamaah fa ka'annama qama nisful lail. Barang siapa yang sholat isyanya berjamaah dapat pahala seperti pahala tahajud setengah malam. Apalagi disempurnakan nanti subuhnya berjamaah, maka dapat pahala seperti pahala tahajud 1 malam suntuk. Kalau isya jamaah, subuh berjamaah, pahala tahajud 1,5 malam. Kita berjumpa, bersilaturahmi, kita duduk satu sama lain, menatap wajah saudara kita sesama muslim, kita tersenyum di wajah mereka, ditulis sedekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabassumuka fi wajhi akhikal muslim sedekah. Kamu senyum di hadapan wajah saudaramu muslim, sedekah. Dan ketika muslim dengan muslim dia berjumpa, saling memberi salam, bersalaman, maka saat itu dosa-dosa mereka berguguran, tatasagat dzunubuhuma, dosa-dosa mereka itu berguguran, runtuh dosa-dosanya. Kemudian Allah Ta'ala turunkan rahmat untuk mereka berdua, dan rahmat tersebut bukan dibagi rata, tetapi dibagi menjadi 10 bagian, 9 bagian untuk yang senyumnya lebih lebar, yang lebih ramah, yang lebih santun, yang lebih lebar. Muslim, mukmin, mukanya jangan sangar, mukanya itu harus murah senyum kepada siapapun. Nabi Muhammad SAW orang yang paling murah senyum. Ada satu sahabat bilang bahwasanya ma ra'ani Rasulullah illa mutabassima. Tiap kali saya jumpa dengan Rasulullah,
beliau menatap saya menatap beliau, pasti saya menemukan Nabi sedang tersenyum kepada saya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yahtarisu min ashabih wa la yatrukul basyasyata fi wujuhihim. Beliau berhati-hati terhadap para sahabatnya sendiri. Keberhati-hatian harus, waspada harus terhadap siapapun, bahkan terhadap sahabatnya beliau waspada dan berhati-hati. Tetapi kewaspadaan tersebut bukan berarti sangka buruk, tidak berprasangka buruk, tidak berucap yang buruk, tidak kasar, tidak judes, tidak. Tetapi walaupun beliau waspada, berhati-hati terhadap para sahabatnya, la yatrukul basyasyata fi wujuhihim, sama sekali tidak meninggalkan paras indah senyuman beliau terhadap para sahabat-sahabatnya. Bahkan aktsarun nas tabassuman fi wujuhi ashabih, orang yang paling banyak senyumnya di hadapan para sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada Syekhana Al-Habib Umar, beliau cerita beberapa direktur pimpinan perusahaan mengeluhkan karyawannya yang selalu komplain, selalu ngeluh, sebentar-sebentar demo, sebentar-sebentar demo. Dia punya pabrik, dia punya perusahaan, dia bingung, minta nasihat kepada salah satu guru. Gurunya bilang, mungkin ada satu sunnah yang kamu lalaikan. Sunnah apa? Nah, kamu sekarang kalau keluhan kamu terhadap karyawan, bagaimana sikap kamu kepada mereka? Mereka orang-orang yang paling dekat dengan engkau. Cobalah setiap kamu ketemu dengan mereka, bersikap ramah, senyum, nggak usah bahas konflik perusahaan, nggak usah bahas dengan mereka. Tapi kamu tiap ketemu mereka, senyum dan menyapa mereka, kasih salam. Betul. Tiap kali dia datang ke kantornya atau ke pabriknya, assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, dia sapa, dia tersenyum, dia sapa semua orang. Dalam waktu beberapa minggu udah nggak ada lagi komplain dan demonstrasi yang dilakukan oleh para buruh beliau. Kenapa? Sebab Nabi bilang di dalam hadis, afsyus salam, sebarkan salam. Dalam riwayat Nabi bilang, lan tadkhulul jannah hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabu. Ala adullukum ala amalin idza amiltumuhu tahabbtum. Kalian gak bakalan masuk surga hingga kalian beriman, dan belum disebut beriman hingga kalian saling cinta satu sama lain. Jadi kalau muslim saling benci, saling dengki, saling prasangka buruk, berarti belum beres imannya. Apapun klaimnya dia, kalau masih saling benci, saling musuhan, saling dengki, Nabi bilang lan tu'minu hatta tahabbu. Kalian masih belum dianggap sebagai orang yang beriman sampai kapanpun, mau baik sholatnya 1000 rakaat, puasanya 1000 tahun, hajinya 1000 kali, sedekahnya 1000 miliar, selama dia tidak saling cinta kepada sesama muslim, lan tu'minu hatta tahabbu. Kalian masih belum beriman hingga kalian saling cinta satu sama lain. Ala adullukum ala amalin idza amiltumuhu tahabbtum. Mau gak saya ajarkan kalian satu amalan, kalau kalian kerjakan kalian akan saling cinta satu sama lain? Bilang, "Na'am ya Rasulullah, ajarkan kepada kami." Afsyus salam bainakum. Sebarkan salam antara kalian, saling sapa, saling menyapa, saling menegur, saling tersenyum satu sama lain gitu. Sampai dikatakan bahwasanya di antara kebaikan Islam ini adalah antugri as-salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau memberi salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang enggak kamu kenal. Ketemu siapapun kasih salam. Masuk angkutan umum, assalamualaikum, bukan kampungan, itu Islaman. Itu sunnahnya Nabi Muhammad, itu ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam, dengan nilai-nilai keislaman kita. Jadi kita harus pede, percaya diri dengan apa yang kita punya, dengan asetnya kita. Jangan kita minder, ngasih salam kita minder, menyapa kepada orang yang enggak kita kenal kita minder. Jangan, sapa semua orang, beri salam kepada siapapun, alaman arafta wa man lam ta'rif, yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal, kasih salam kepada semuanya. Min alamatis sa'ah, ulama bilang min alamatis sa'ah alla yusallim rajul illa ala man arafah.
Dia tidak memberikan salam kecuali kepada kenalan dia aja. Yang dia nggak kenal, dia nggak kasih salam. Itu termasuk alamat sa'ah, tanda-tanda kiamat. Termasuk di antara min alamat sa'ah adalah ketika orang masuk masjid nggak sholat tahiyatul masjid. Ada min alamat sa'ah, min asyratis sa'ah. Termasuk juga min alamatis sa'ah, dia cuma ngasih salam kepada orang yang dia kenal saja. Yang dia nggak kenal, dia tidak memberikan salam. Terus juga ketika tangan tidak mampu menyalami orang, tapi mulut kita bisa ngasih salam, assalamualaikum, sampai kepada semuanya. Subhanallah. Dan ketika hal tersebut kita lakukan, kita mendapatkan pahala besar dari Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'azamatu. Ini salam syiarnya kita, ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Allah Ta'ala ini jadikan kekayaan, keuntungan, kesuksesan, keberhasilan ya di sini. Makanya dikumandangkan di masjid itu hayya 'alal falah, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, ayo menuju salat, ayo menuju al-falah. Apa itu al-falah? Keberuntungan, kesuksesan, kemenangan, keberhasilan, kejayaan. Yang tidak menemukan kemenangan, kejayaan, kesuksesan, keberhasilannya di masjid, berarti emang dia nggak berjodoh, jangan-jangan nama itu semua. Temukan di sini. Orang yang gagal menemukan di sini baru dia cari ke tempat lain. Di sini kemenangan yang sebenarnya. Maknanya kita keluar dari masjid sebagai pemenang. Maknanya kita keluar dari masjid sebagai orang yang sukses, sebagai orang yang berhasil. Tahu gak orang sukses? Di mana mereka? Ya di masjid. Mereka orang yang sukses, mereka adalah orang-orang yang ada di masjid. Mereka orang yang berhasil. Bilang di masjid melulu ente orang gagal. Bukan, di masjid melulu itu orang sukses, orang yang berhasil. Dulu kalau kita mau janjian ketemu sama orang, baik itu pemimpin ataupun hartawan, mau cari di rumahnya mungkin gak ketemu. Cari di rumahnya gak ketahuan, gak ada. Di kantornya mungkin dia gak ada, dia sibuk. Tapi ada satu tempat pasti ada. Kapan? Di masjid, saat dia sholat jamaah. Sebab semua gak sholat jamaah melainkan di masjid. Sholat jamaahnya di masjid. Mau ketemu di masjid pasti ada. Mau itu presiden, mau itu menteri, mau itu pejabat, mau itu siapapun, kalau ada waktu sholat pasti ada di masjid. Paling gampang menemukan mereka itu ya udah di masjid. Radhiyallahu anhum wa arbahum, dahulu demikian. Sampai beberapa wilayah, beberapa desa, beberapa kampung, mereka sepakat antara mereka satu sama lain itu kompak di satu kampung. Kita harus saling menyemangati satu sama lain di dalam memakmurkan masjid dan sholat jamaah. Baik, semua setuju. Jadi kalau ada orang kampung mereka yang nggak hadir ke masjid, maka dinasehatin, ditegur. Bahkan itu udah menjadi kebiasaan di kampung tersebut. Misalkan ada orang yang telat sholat jamaah, ketika imam salam dia ketinggalan 2 rakaat, ketinggalan 3 rakaat, begitu. Bilang, oh ini telat. Maka selesai sholat, orang-orang menghampiri dia. Apa? Pada takziah semuanya. Takziah kenapa? Siapa yang meninggal? Gak ada yang meninggal. Tapi yang lagi kena musibah adalah kamu karena ketinggalan sholat jamaah bersama imam. Dan takziahnya mereka bukan a'zamallahu ajrakum atau innalillahi, bukan. Tapi mereka takziahnya mereka itu selain innalillahi wa inna ilaihi rajiun, takziahnya mereka adalah laisal musab man faragal ahbab walakinnal musab man hurima thawab. Orang yang ditimpa musibah bukan yang kehilangan kekasih, tapi orang yang ditimpa musibah yang terharamkan dari pahala sholat jamaah. Apabila di kampung tersebut bukan lagi telat jamaah, enggak hadir ke masjid sama sekali, itu orang kampung tersebut ketika salam, oh, fulan nggak ada. Maka apa yang mereka lakukan? Rame-rame satu masjid, selesai sholat sunnah, pergi ke rumahnya orang tersebut. Apa yang mereka lakukan? Bawa kurung batang, keranda jenazah. Datang ke rumahnya, fulan, kita datang bawa kurung batang. Loh, buat siapa kurung batang? Buat fulan yang punya rumah. Loh, saya masih hidup. Kamu masih hidup tapi nggak ke masjid, berarti kamu mayit. Kamu lupa kepada akhirat. Begitu. Kalau begitu saya titip keranda jenazah ini 1 minggu di sini, biar kamu ingat kematian. Jadi besok-besok nggak ketinggalan lagi untuk pergi ke masjid. Bahkan di beberapa wilayah di Hadramaut, bahkan di Indonesia sini, termasuk juga
pekerjaan para ulama terdahulu dan tokoh masyarakat terdahulu. Kerjaan mereka tahu apa? Mereka jadi menugaskan di kampung tersebut orang yang ngebangunin manusia tahajud. Ngebangunin tahajud, membangunkan tahajud dari rumah ke rumah. Dia membangunkan dari rumah ke rumah. Begitu, cuma assalamualaikum, fulan, bilang, naam, bangun, ada, orangnya ada. Begitu, tahajud. Itu 1 jam sebelum subuh mereka bangun, sudah waspada. Di antaranya itu ada di Pasuruan beberapa ulama yang mana dari ulama yang terdahulu tersebut kerjaannya begitu, pergi ke rumahnya tetangganya dan murid-muridnya, membangunkan mereka di rumah mereka untuk tahajud. Subhanallah. Wa hakadha. Nah, saudara-saudara sekalian, itu para kaum arifin billah, para ulama, mereka bilang, laula qiyamul lail wa mujalasatul ikhwan fillah lama ahbabna al-baqa fid dunya. Kalau bukan karena qiyamul lail dan duduk bersama para ikhwan fillah, orang-orang yang kami cintai karena Allah Ta'ala, para aulia wa sholihin, kalau bukan hadir bersama mereka, dan juga bukan karena nikmatnya qiyamul lail yang kami rasakan, niscaya kami enggak bakalan betah hidup lama-lama di dunia ini. Tetapi kami betah hidup di dunia karena masih bisa qiyamul lail, masih bisa duduk bersama sholihin, para aulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil kesempatan kita dari qiyamul lail tersebut. Nabi Muhammad bilang di dalam hadis, ju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan kelezatan saya, kesukaan saya, hiburan saya di dalam salat. Sebagian sholihin ditanya, kamu ketika salat apakah terlintas di benakmu pikiran duniawi? Kamu kalau salat, saat salat, suka gak kepikiran hal lain di dalam salat? Maka beliau balik bertanya, memang ada hal lain yang lebih enak dari sholat hingga saya pikirkan di dalam sholat saya? Gak ada, gak kepikiran. Masalahnya buat kita, kalau buat orang dulu yang paling nikmat adalah sholat, tapi buat orang sekarang yang paling gak enak adalah sholat. Sehingga kalau udah ada panggilan adzan, memutus kesenangan kita, mengganggu kita. Nabi Muhammad kalau mendengar adzan masuk waktu salat, beliau bilang kepada Sayyidina Bilal, arihna biha ya Bilal, hibur kami dengan ajakan salat, dengan wahai Bilal. Menjadi hiburan, menjadi rehat, menjadi kesenangan, kesukaan, ketentraman, kedamaian ketika salat. Dan segala hal yang menjegal mereka dari salat dianggap itu bawa sial. Ada satu sholihin, saat dia sholat di kebunnya, dia punya kebun indah, ada sungainya, ada kurmanya, indah, ada mata airnya, ada sumurnya. Saat dia sholat, sedang sholat sunnah di sana, tahu-tahu dia melihat burung hinggap dari satu ranting ke ranting yang lain. Untuk sesaat dia lupa akan sholatnya. Kemudian dia nggak tahu, saya sholat berapa rakaat, kurang 1 rakaat atau kurang 2 rakaat. Sudah dia lakukan sesuai ajaran yang diajarkan dalam fikih. Setelah dia salam, dia bilang, kalau begini caranya ini kebun membuat saya lalai dari sholat saya. Ini bawa sial kebun ini. Apa yang dia lakukan? Diinfakkan semuanya di jalan Allah. Diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah. Kenapa disedekahkan di jalan Allah? Sebab dia membuat saya lalai dari sholat saya. Subhanallah. Kaum, sekelompok manusia yang menyaksikan kebahagiaan mereka, keberuntungan mereka, kenikmatan mereka di dalam salat mereka, di dalam tahajud mereka. Mereka kalau misalkan telat qiyamul lail, nganggap diri orang paling hina, orang paling sial di dunia. Ditanya, siapa orang yang paling rugi? Yang enggak bangun malam. Itu hari yang paling apes kalau luput qiyamul lail. Hatta Sayyidina al-Imam al-Arif billah, sahibul maulid Simtud Durar, al-Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi, itu beliau bilang di dalam ba'd kalamih, para kaum arifin billah stresnya mereka, sumpeknya mereka ketika tidak menemukan khusyuk dan kehadiran hati dalam salat, dalam zikir, dalam ibadat. Tapi kalau mereka menemukan kehadiran hati, khusyuk di dalam salat dan zikir dan ibadat mereka, itu adalah hal yang paling bahagia. Bagi mereka itu hari yang paling berbahagia ketika alhamdulillah salat duhanya udah selesai.
Salat witirnya udah selesai. Qurannya, target Qurannya sekian juz udah selesai. Hari ini udah sedekah, udah berinfak. Salat 5 waktu dari subuh sampai malam, alhamdulillah dapat berjamaah dan tidak luput takbiratul ihram bersama imam. Alhamdulillah. Itu hari berbahagia, itu hari yang sukses buat mereka. Ayo sukseskan diri kita hari demi hari. Itu perjuangan hari demi hari. Sukseskan hari ini. Besok kita sukseskan besok. Sukseskan hari ini dengan sholat jamaah kita setelah ini. Kemudian setelah sholat isya, sholat witir. Jangan lupa sholat witir sebelum kita tidur paling tidak. Ataupun juga kalau yang punya kebiasaan qiyamul lail, laksanakan witirnya di akhir malam. Atau sebagian dia kerjakan sebelum tidur, sisanya dia kerjakan menjelang subuh. Jangan luput bangun malam walaupun 15 menit sebelum subuh. Itu sebagian salihin bilang, ya waladi la yakunu dik akyas mink. Wahai anakku, wahai muridku, jangan sampai ayam jago lebih baik daripada engkau. Jangan kamu kalah dari ayam jago. Apa itu ayam jago? Sebelum subuh dia udah bangun dan dia berkokok. Jangan kalah dari ayam jago, bangunlah sebelum subuh. Subhanallah. Temukan keberuntungan kita di situ. Nabi sampai bilang di dalam hadis, man fatathu salatul asr faka'annama wutira ahluhu wa maluh. Barang siapa yang luput, yang ketinggalan, yang telat salat asar, itu bagaikan orang yang terkena musibah. Apa musibah? Musibah dengan dijarah dan diculik seluruh keluarga dan hartanya hilang. Musibahnya macam begitu. Dan tahu gak ada musibah yang lebih besar dari itu? Ketika orang kena menganggap ketinggalan salat asar bukan musibah, nah itu musibah. Berarti otaknya gak beres. Udah dia kena musibah kehilangan pahala, dan dia kena musibah kalau kehilangan dia bukanlah suatu musibah. Itu bencana yang menimpa akal. Waliyadzubillah. Walidzalik hatta sebagian salihin tahu-tahu dia menjerit innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bilang, kenapa? Siapa yang meninggal? Bilang, lagi di masjid, saya lupa bawa siwak. Kirain ada yang meninggal, enggak taunya dia lupa bawa siwak saat pergi ke masjid. Hakadha. Sampai seperti itu mereka. Nabi sekali keluar ke pasar menemukan seseorang, dia duduk stres, seperti ada orang yang terkena mental gitu, stres, terdiam. Maka ditanya, maluh, kenapa dia? Ada apa dengan dia? Dikelilingin oleh orang-orang pasar. Ya Rasulullah, dia punya unta bagus, unta mahal. Untanya dia tambatkan di tempat ini, terus dia pergi belanja, saat pulang untanya hilang. Itu unta nggak ada bandingnya. Nabi bilang, dengar begitu, oh, adzun annahu fatathu takbiratul ula ma'al imam. Saya kira dia sedih, dia nangis, dia stres gara-gara ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Nggak taunya cuma ketinggalan onta, kehilangan unta. Maka itu orang mendengar ucapan Nabi tersadar dan berkata, ya Rasulullah, apakah takbiratul ihram bersama imam lebih baik daripada unta saya? Nabi bilang, takbiratul ihram bersama imam khair min ibilak wa min mil'id dunya ibil. Lebih baik dari untamu dan unta seisi dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza nabiyuna Muhammad yang mengatakan, fal fadlu fi takbiratul ihrami bil ishtighal agibal imami, kata Ibn Ruslan dalam zubatnya, likulli syai'in safwah, safwatus salat takbiratul ula ma'al imam. Segala sesuatu ada intisarinya. Intisari salat takbiratul ihram bersama imam. Sampai seperti itulah orang-orang dahulu tuh diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menentukan apa hal yang baik buat kita, apa yang enggak baik, apa yang membawa keberuntungan, apa yang tidak membawa keberuntungan. Nah, karenanya itu kita harus punya jalan hidup yang sehat menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang dulu ketika jalan hidup mereka ngikuti jalan hidupnya Nabi Muhammad, badannya sehat, pikirannya sehat, ekonominya juga sehat, keluarganya juga sehat. Bagaimana? Sebelum subuh udah bangun, jalan menuju masjid, sholat berjamaah di masjid. Selesai habis sholat jamaah,
Terkadang banyak di antara mereka, kebanyakan duduk sampai terbit matahari. Udah begitu mereka sholat 2 rakaat dapat pahala haji dan umrah lagi. Yang sholat subuh berjamaah, duduk di musolanya berzikir sampai terbit matahari, sholat 2 rakaat dapat pahala haji dan umrah yang sempurna, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Udah gitu mereka pulang ke rumah, mereka bersiap sarapan, udah gitu pergi ke pasar atau ke ladangnya dia, mereka bekerja di pagi hari sampai menjelang zuhur. Mereka pulang bersih-bersih, kemudian pergi ke masjid. Lepas dari masjid, ada yang masih buka tokonya sebentar, ada juga yang langsung ke rumah makan siang beristirahat, baru buka lagi sehabis sholat asar. Sholat asarnya di masjid, kemudian sehabis asar dia buka tokonya sebentaran, sebelum maghrib dia tutup, duduk antara maghrib dan isya di masjid, seperti kita sekarang ini. Lepas isya dia pulang ke rumahnya. Cuma beberapa jam dia buka tokonya atau kesibukan duniawinya, tapi dari toko yang kecil dia bisa pergi haji. Dan dia bisa ngeberangkatin anaknya pergi haji. Anaknya ada 9, semuanya pergi haji. Dia bisa menikahkan, ngawinin anaknya semuanya. Mengawinkan anak, ngawinkan cucu dari toko yang kecil. Dari toko yang kecil tersebut pulang, meninggal dunia, berpulang ke rahmatullah, warisannya banyak, tanahnya ada di mana-mana. Tapi orang sekarang ketika akhiratnya gagal, sholatnya gagal, masjidnya gagal, ya dunianya juga gagal, mati ninggalin utang. Waliyadzubillah min dzalik. Ayo kita cari gaya hidup yang sehat, jalan yang sehat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa akhlaqul karimah yang diajarkan oleh Tuan Guru Bajang kepada kita sekalian. Nabi Muhammad ngajarkan kita akhlak. Akhlak buat semuanya. Akhlak buat ustadznya, buat ulamanya, buat pejabatnya, buat masyarakat umumnya. Akhlak kepada semuanya, kepada keluarga, kepada istri, kepada anak-anak yang mana mereka merupakan ring satunya kita, kepada rekan kerja kita. Di antara akhlaknya itu murah senyum, kata-kata yang baik, yang santun, menyapa kepada orang lain. Itu akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai dulu kita tuh kalau nyari ustadz, ulama dulu bilang lihat akhlaknya, pelajari akhlaknya. Syekhana Al-Habib Umar, beliau cerita ada satu ayah, dia sekolahkan anaknya belajar, nuntut ilmu kepada ustadz di masjid. Hingga banyak manfaat yang didapat. Akhirnya dia penasaran, saya mau tahu ustadz kamu seperti apa. Baik, coba tolong undang ustadz kamu ke rumah, saya mau jamu dia makan. Akhirnya murid bilang, ustadz, ayah saya mengundang engkau ke rumahnya, ingin menjamu engkau dengan makanan, ingin menjamu engkau, ingin kenal, ingin menjamu engkau. Baik, terima, senang. Di waktu yang sudah ditentukan, datanglah murid tersebut, datanglah ustadz itu ke rumah si murid. Pas yang bukain pintu ayahnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa kamu? Saya ustadz fulan. Ya ada apa mau kesini? Saya ngajar anak kamu. Iya. Saya kan diundang, katanya. Siapa yang ngundang? Kata tuan, saya nggak ngundang kamu. Kamu kesini mau apa? Mau minta dijamu? Diusir ustadznya. Oh iya, maaf, mungkin ada salah komunikasi. Iya maaf. Balik lagi. Saat balik lagi, pulang diusir oleh yang punya rumah. Itu si murid menghampir lagi, Ustadz, rupanya ayah saya salah informasi. Sekarang dia minta engkau balik ke rumahnya. Saya udah ngobrol sama ayah, minta engkau balik ke rumahnya, mau dijamu. Baik, balik lagi. Saat balik dibukain lagi pintu oleh ustadz, terus oleh si ayah. Lah, balik lagi kamu ke sini. Mau ngapain ke sini? Kan udah saya usir. Enggak punya malu, ente ustadz. Oh iya, dia balik lagi pulang. Sampai kejadian tersebut 2 kali, 3 kali. Tetap balik, dan setiap kali itu senyumnya enggak berkurang, tidak marah. Enggak melampiaskan itu, menyalahkan si murid, enggak ada marahnya. Akhirnya kali ini saya ayah yang datang. Ayo sekali ini saya betul-betul minta kepada engkau datang ke rumah saya. Kemudian dia ceritakan, saya cuma mengetes engkau, menguji akhlakmu, pengen tahu. Sebab saya pengen tahu di mana saya serahkan anak saya. Saya harus tahu seperti apa ustadznya. Dan saya temukan engkau emas, akhlakmu emas. Bilang, oh ini akhlaknya saya, katanya si ustadz. Ini akhlak saya belajar dari anjing di kampung saya. Oh iya, kok begitu? Iya,
Di kampung saya itu anjing, ya kalau dipanggil dia datang dikasih makan, diusir dia pergi. Begitu ini akhlak di kampung saya, ini akhlaknya anjing. Subhanallah. Hadza at-tashmir, syuhudut tagusir fit tashmir. Syuhudut tagusir fit tashmir. Dia melakukan kebaikan tapi merasa dirinya kurang, merasa dirinya enggak baik. Terakhir, udah azan Isya. Terakhir, zakar Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syihabuddin, seorang ulama besar, guru besar, wali besar. Itu beliau bercerita tentang gurunya. Guru beliau adalah sahibul fatawa, mufti diyar Hadramiyah, sahib fatawa kitab Bughya Mustarsyidin, Al-Imam Abdurrahman Al-Mashhur. Hadha Al-Imam Abdurrahman Al-Mashhur, seorang ulama besar, wali besar, dan ahli ibadat, dan orang yang paling alim dan paling ahli ibadat di zamannya, di negerinya. Itu beliau bilang, saya kalau ada orang memberikan sedekah ini untuk para ulama, maka saya bilang, saya bukan ulama, saya nggak berhak. Kalau ada orang ini buat santri, saya juga nggak pantas menyandang gelar santri, saya nggak berhak. Sampai seperti itu. Saya nggak pantas, saya bukan ulama, saya bukan santri, bukan siapa-siapa. Subhanallah, sampai demikian menganggap dirinya itu bukan siapa-siapa. Ketika ada tokoh yang difavoritkan, salah seorang guru besar, ulama besar, wali besar di negeri tersebut, Al-Imam Abdurrahman As-Saggaf, wali besar yang hidup 700 tahun yang lampau, 700 tahun yang lalu. Ada Imam As-Saggaf, itu dia menghatamkan Al-Quran, di antara ibadatnya dia khatam Quran, siang 4 kali, malam 4 kali khatam Quran. Ibadat yang luar biasa, keilmuan yang luar biasa. Itu lebih dari 7 tahun nggak tidur siang ataupun malam. Dia bilang bagaimana bisa tidur orang yang kalau menghadap ke kanan seolah-olah melihat surga, baru menghadap ke kiri seolah-olah melihat neraka. Saking kuatnya yakin yang beliau, ka'annal ghaib kasyahadah. Ada tokoh yang difavoritkan dan diidolakan oleh para ulama dan warga Hadramaut. Ada Imam Abdurrahman Masyhur bilang, kalau ada orang bilang Al-Imam As-Saggaf sekarang ada di Masjid Jami', saya cinta terobsesi dengan beliau. Kalau dibilang kalau Imam As-Saggaf ada di Masjid Jami', yang mau ketemu silakan temuin, dia siap, dia nunggu menerima siapapun. Orang pasti berbondong-bondong ke situ mau ketemu. Saya nggak mau, saya nggak mau datang, saya nggak berani ketemu. Bukan nggak mau, saya nggak berani ketemu. Kenapa? Saya nggak punya muka untuk menghadap beliau. Allah. Hadzal Imam Al-Masyhur hada tidak masuk waktu sholat. Enggak masuk waktu sholat, melainkan beliau sudah di masjid dalam keadaan berwudu. 40 tahun di masjid kakeknya Syekh Ali bin Abdurrahman As-Saggaf, beliau yang azan, beliau yang iqamah, beliau yang jadi imam sholat. Sebab beliau orang yang paling mengerti tentang waktu sholat dan orang yang paling alim di zamannya, radhiyallahu anhu arda. Beliau sampai bikin di masa tersebut taqwim, jadwal sholat untuk 100 tahun dengan perhitungan di masa tersebut yang serba penuh keterbatasan. Radhiyallahu anhum wa ardahum, menggabungkan antara ibadat yang hebat, ilmu yang luas, akhlak yang luhur, dan juga tawadhu yang sangat luar biasa. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala hidupkan perangai ini pada diri kita, pada diri keluarga kita. Wa insyaallah NTB makin makmur, makin berkah, dijauhkan dari bala, dari bencana, dari musibah, dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari itu semuanya insyaallah. Satu, terakhir lagi nih, ini terakhir lagi. Katanya kita di masa-masa seperti sekarang ini, masa yang kalau dibilang tuh nggak ada kepastian, serba tidak stabil. Ya maaf, ketika manusianya nggak stabil, akhlaknya nggak stabil, sehingga ya alam juga nggak stabil. Musim panas, hujan lebat, kebanjiran, ya, musim hujan, kemarau di mana-mana. Jadi nggak stabil semuanya. Ketidakstabilan dalam ekonomi, dalam keamanan, dalam politik, bahkan alam kejadian-kejadian atau bencana yang bisa sewaktu-waktu terjadi. Sebab memang kita manusia ini al-bidar qabla al-fawati innama anta urdatul afati. Kamu adalah sasaran dan target dari musibah, dari bencana. Yang dituju itu adalah kita manusia. Memang begitu. Dunia dipenuhi dengan musibah dan bencana. Di masa waktu momen
yang penuh dengan ketidakstabilan seperti ini, kita orang Islam sudah dibekali oleh Allah Ta'ala. Kita punya dua perlindungan. Selain perlindungan yang zahir, ikhtiar kita yang zahir, tapi ada juga perlindungan yang batin. Apa? Kita punya satu asuransi. Asuransi yang gak ada bandingnya. Asuransi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agennya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Nabi mempromosikan asuransi tersebut. Nabi bilang, "Man shallal isya fi jamaah fa huwa fi dhimmatillah ila an tatlu'a asy-syams ila sabah. Wa man shallal fajr fi jamaah fa huwa fi dhimmatillah hatta yumsiya." Yang pertama hatta yusbiha, terus kalau yang subuh yang berjamaah hatta yumsiya. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, dia dalam asuransi, dalam tanggungan, dalam jaminan, dalam perlindungan, dalam penjagaan Allah dari isya sampai subuh, sampai pagi. Paginya subuh berjamaah, dia dalam asuransi, perlindungan, jaminan, penjagaan Allah sampai malam. Kalau isya dan subuh berjamaah 24 jam selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang dulu kalau ada kena musibah, dia cek dulu. Begitu, oh iya saya tadi ketinggalan subuh. Oh iya, saya tadi ininya nggak berjamaah, introspeksi diri. Tapi ketika seseorang dia jaga ini semuanya, oh insya Allah dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ikhtiar yang kita lakukan. Al-hadar, lakin al-hadar la yughni min al-gadari. Mudah-mudahan Allah Taala jaga kita dan dijauhkan dari musibah, dari bencana, dan Tuan Guru Bajang diberikan kesehatan dan keberkahan. Naam. Jazakumullah khairan katsira Habibna. Ada 10 menit waktu ya, mungkin ada yang ingin bertanya atau menyampaikan ya apa-apa yang kira-kira perlu disampaikan, ingin pandangan Habib ya. Saya persilahkan ya, 3 orang saja. Ada? Ya, 1, 2 di belakang ada? Baik, silakan yang pertama ya. Singkat-singkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lalu Imam Ar-Romah Hurmuzi. Habib, saya mau bertanya tentang jikalau gimana cara untuk memupuk dalam hati kita ketika kita ingin menyampaikan sesuatu terhadap seseorang yang jikalau kita sampaikan sesuatu tersebut akan sulit masuk pada hatinya. Sekian Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya ingin bertanya tentang bagaimana cara mengatasi diri semangat untuk selalu belajar, karena saya sebagai pelajar sering putus asa di dalam belajar. Di dalam itu juga harapan dari masyarakat bahwa selesai dari pendidikan diharapkan menjadi orang, akan tetapi saya tidak percaya diri Habib. Seperti itu. Sekian, Allahumma fiq wal hadi ila sirwasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi? Silakan, terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad. Habib, yang ingin saya tanyakan adalah minta wiritan supaya kuat dalam hafalan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam memberikan nasihat, pertama kita jangan mengharap apa-apa, jangan punya pamrih, jangan punya misi, jangan punya agenda di dalam memberikan nasihat. Lakukan itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Ta'ala.
memberikan nasihat sebagai orang yang tidak berharap apa-apa dari selain Allah dan gak takut apapun kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sampaikan dengan metode yang baik, dengan cara yang lembut, yang santun, dan bukan di hadapan orang-orang. Sebab ma'rifgu fi syai' illa wazanah wala nuzi'a an syai' illa wasyanah. Kelembutan tidaklah diletakkan pada suatu perkara melainkan menjadi mahkotanya, penghiasnya, dan tidaklah dicabut lemah lembut dari suatu hal melainkan akan membuat cacat hal tersebut, terutama dalam nasihat, dalam berdakwah dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga berkali-kali guru kami Syekhana Al-Habib Umar, sebagaimana juga beliau dapat dari gurunya, dari ayah kami, dari kakek kami, ketika kita memberikan nasihat kepada orang, jangan menyebut nama individu tertentu. Hindari menyebut wahai fulan, fulan bikin maksiat, fulan bikin ini. Jangan sebut nama orang, jangan sebut nama kelompok ataupun nama taifah. Hindari ini semua. Sebab Nabi juga mengajarkan ketika menegur orang, Nabi nggak bilang kenapa fulan begini, tidak, tetapi Nabi mengatakan ma balu agwam yaf'alun yatrukun, kenapa ada sekelompok kaum, kenapa ada sebagian orang begitu. Nah, ini uslub dan metode mereka yang diajarkan kepada kita. Kemudian juga disampaikan dengan lemah lembut, dengan santun, dengan akhlak, dan ketika diterima alhamdulillah. Kalau nggak diterima jangan maksa. Sebab kita qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Saya ngajak kepada Allah, ngajak, bukan maksa, bukan menjajah, bukan menjadi diktator, tidak. Tetapi kita mengajak, dia mau ikut silahkan, nggak mau ya sudah. Tugas kita mengajak. Dan ketika mengajak bisa jadi sekarang waktunya tepat. Tapi kalau dia nggak mau terima sekarang, ya mungkin besok, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan. Cari momen yang tepat. Jangan pernah putus asa dan pesimis kepada objek dakwah kita yang mau kita nasihati. Dan juga ketika kita memberikan nasihat, jangan kita maksa pokoknya dia harus terima nasihat dari saya. Enggak juga. Permasalahan ini bukan masalah saya, enggak. Kadang orang itu ada jodohnya masing-masing, bahkan di dalam nasihat. Sebagaimana Nabi bilang, ana hadzukum minal anbiya wa antum hadzi minal umam. Aku adalah jatah kalian, jodoh kalian dari para nabi-nabi, maka nabi yang diutus ke kita Nabi Muhammad, yang terbaik, yang paling afdal, yang paling agung, yang paling mulia. Dan di antara semua umat, maka kita yang menjadi jodohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah tidak mengecewakan Nabi Muhammad di dalam perihal umatnya ini, ya rabbal alamin. Nah, begitu juga kadang orang dia bisa menerima dari seseorang, nggak bisa menerima dari orang lain. Jadi nggak harus kita paksa. Dia nggak mau terima dari kita, cari momen lain, atau biar orang lain, beri kesempatan kepada orang lain yang memberikan nasihat. Ada imhal, namanya imhal. Kasih kesempatan untuk dia merenung, untuk dia berpikir, untuk dia menerima, untuk dia sadar. Nggak sekarang, di waktu yang lain. Nggak harus instan. Saat itu juga nggak harus instan. Bahkan di dalam peperangan, dalam jihad, Nabi beri kesempatan buat orang merenung, berpikir, buat musuh berpikir kalau dia mau taubat. Musuh udah kabur, jangan dikejar, biarin aja. Nanti mungkin ada waktunya, kali dia masuk Islam, kali dia balik, dan memang itu banyak yang terjadi demikian. Sebagaimana diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usulubun nasihah, dan mengikuti, meneladani para ulama yang bersanad. Bersanad bukan cuma dalam ilmunya, bahkan metodenya bersanad. Metodenya dan caranya bersanad. Bersanad diajarin tuh. Itu para salaf terdahulu mengajarkan anak-anak dan muridnya berniat seperti mengajarkan mereka suratul Fatihah. Begitu juga mengajarkan tuh cara dakwah, cara berucap, cara berkata diatur, diajarin. Dan mereka nggak lupa untuk mengajarkan itu semua. Bersanad bahkan di dalam metode. Ada rambu-rambunya. Bukan asal terobos begitu aja.
Makanya Nabi bilang bukan balighu, sampein, enggak, anni, mewakili Rasulullah, mencerminkan Rasulullah, merefleksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Bukan langsung terabas begitu aja, tetapi ada rambu-rambunya yang perlu diperhatikan, dan ini semuanya tentu dengan kita bertanya ataupun mengkaji, mempelajari metode dakwah tersebut dari orang-orang yang kompeten yang bersambung dengan Rasulullah SAW. Semangat untuk menuntut ilmu, belajar. Orang yang memiliki ilmu, kalaupun dia nggak bisa ngasih manfaat kepada orang lain, paling nggak dia memberikan manfaat kepada dirinya sendiri. Ketika manusia mau sama dia kasih manfaat buat orang. Ketika dia diboikot oleh orang, dia ngasih manfaat buat dirinya sendiri dengan berkat ilmunya itu. Dengan berkat ilmu dia memberikan manfaat kepada dirinya sendiri. Yang penting Al-Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri itu beliau bilang, la yakun talib ilm, jaga rambu-rambu di dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Dakwah ada rambu-rambunya, belajar juga ada rambu-rambunya. Apa rambu-rambunya? Talib ilm enggak pantas menyandang gelar santri. La yakun talib ilm man lam yuhafidh ala qiyamil lail wala ala salatil jamaah wala yuhafidh ala salatul duha wal witir wa rawatib. Enggak pantas menyandang gelar santri orang yang enggak bangun malam, orang yang enggak salat jamaah, orang yang tidak salat duha, orang yang enggak salat witir. Jangan ngaku santri. Ya, ketika dia meninggalkan itu semuanya. Adab di dalam ilmu. Santri ketika nuntut ilmu tidurnya ngadep kiblat. Santri nuntut ilmu makannya duduk. Santri talib ilm dia bisa jaga wudu. Santri kelihatan bekas-bekasnya, tutur katanya dalam keseharian dia. Wahakadha. Kemudian untuk menguatkan hafalan tersebut, Imam Syafi'i datang kepada Imam Waki'. Dia ngadu kepada Waki', hafalan saya lemah. Ini lemah versi Imam Syafi'i seperti apa? Imam Syafi'i hafalan lemahnya itu, jadi kalau dia buka kitab begini, dia tutup halaman yang sebelah. Dia tutup dengan tangannya halaman yang sebelah, yang dibuka halaman yang mau dia hafalin. Itu aja yang dia lakukan. Bilang kenapa? Hafalan saya jelek. Jadi kalau saya buka kitab, kadang baru buka tuh halaman yang berikutnya kelihatan, langsung nempel dan langsung hafal. Sedangkan saya mau hafalnya berurut. Ya, mulai dari halaman pertama, baru halaman kedua, baru halaman ketiga. Ya, kalau saya yang kelihatan halaman kedua, halaman pertama belum dihafalkan. Ya, saya mau hafalnya berurut, kata Imam Syafi'i. Itu datang kepada Imam Waki', syakautu ila Waki' su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa amba'ani wa 'allamani bi anna al-'ilma nurun wa nurullah la yu'tahu 'asi. Aku mengadu kepada Waki', guruku, hafalan saya jelek. Maka Waki' ngajarin kepada saya, jangan maksiat. Ilmu adalah cahaya dari Allah Ta'ala, dan cahayanya Allah enggak diberikan kepada orang yang tukang maksiat. Bagaimana mau hafal ilmu, sedangkan tontonannya enggak pantas. Tontonannya enggak pantas. Bagaimana mau hafal Quran, begitu, yang dia tonton orang-orang yang bejat, orang-orang yang enggak beres. Begitu, lagu-lagu yang enggak beres. Ayo jaga apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, agar melekat. Orang dulu tuh buat hafalan buat mereka tuh bukan cuma Quran aja. Hafalan Quran buat mereka tuh biasa, semua hafal Quran. Lakin di antara mereka katsir minhum, di antara para salaf kita yang hafal Al-Quran, yang hafal Minhaj lil Imam An-Nawawi. Bahkan di antara mereka yang hafal Muhadzab, seperti Syekh Umar Mihdhar hafal Muhadzab lil Imam Abi Ishaq Syirazi. Di antara mereka yang hafal Tanbih lil Imam Syirazi. Di antara mereka bahkan yang hampir-hampir hafal kitab Ihya Ulumuddin. Di antara mereka yang hafal Irsyad, banyak. Di antara mereka yang hafal Sahih Al-Bukhari. Bukan hadisnya saja, berikut sanadnya mereka hafal. Di antara mereka yang hafal Kutubus Sitt. Di antara mereka orang-orang yang terdahulu tersebut. Subhanallah, kenapa? Ya karena mereka enggak maksiat.
Fikirannya belum terkontaminasi, belum tercemari. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita, dijauhkan kita dari kemaksiatan. Ya mau hafalan lancar, mau nuntut ilmu lancar, ayo bangun malam, salat tahajud, ya salat jamaah, salat duha, salat witir, jaga wudu. In syi'tumu an tahfadzu ma 'alimtumu fadzalika fi takriri darsin wa tardadi, kata Imam Ali Habsyi. Kalau mau apa yang kita hafal cepat melekat, maka diulang terus pelajaran. Man hazal ilma wa man hazal ilma wa dzakarahu saluhat dunyahu wa akhiratuh fa'adim lil ilmi mudzakaratan fa hayatul ilmi mudzakaratuh. Barang siapa yang meraih ilmu terus diulang, dikaji terus, dikaji. Murajaah walaupun udah jadi ulama besar. Murajaah, ulang terus. Ulang terus. Imam Al-Haddad sampai akhir hayatnya itu muridnya Imam Ahmad bin Zain, 40 tahun ngaji kepada Imam Al-Haddad, sampai udah tua, udah sepuh masih ngaji kepada Imam Al-Haddad, baca kitab Muwatta Imam Malik. Imam Al-Haddad meninggal dunia saat muridnya Ahmad bin Zain membaca kitab Muwatta Imam Malik di hadapan gurunya tersebut, ulama besar. Diulang terus, dikaji terus, maka urusan dunia dan akhirat dia bakal menjadi baik. Tetapi kebalikannya, man hazal ilma wa tarakahu fasadat dunyahu wa akhiratuh fahdhar lil ilmi mutarakatan famamatul ilmi mutarakatuh. Allah ja'alna min ahli ilm insyaallah, yanfa'na bikum ajma'in ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Habib telah memberikan banyak hal ya. Terakhir ada dua yang dari sekian banyak ya yang tadi beliau sampaikan. Pertama, jangan mengatakan saya. Artinya jangan merasa bahwa saya bisa menyelesaikan semua tugas, bahwa saya atau mungkin kelompok saya ya itu bisa menyelesaikan semua. Ini bukan tentang saya, bukan tentang orang, tapi tentang nilai perjuangan, tentang Islam, tentang dakwah. Beliau tadi sampaikan, sehingga setiap orang itu ada jodohnya, kata bahasa beliau tadi. Dalam arti, kalau kita berdakwah, lalu atau bernasihat, lalu ada yang tidak menerima, jangan berkecil hati, ya. Jangan tersinggung juga. Karena mungkin memang dia itu bukan jodohnya ke kita dalam hal menerima nasihat. Nanti akan ada orang lain yang menasihati dan mungkin itu lebih cocok dan bisa dia terima. Ya, itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya garis bawahi juga adalah beliau tadi mengutip balighu anni. Jadi dakwah itu bukan hanya balighu tapi anni. Sampaikan dariku. Nah, kata dariku tadi beliau telah jelaskan. Artinya yang perlu kita teladani itu bukan hanya sekedar isi, ya, bukan pengetahuan keislaman, tetapi juga adab keislaman, ya, cara di dalam berdakwah. Jadi balighu anni itu artinya kita berdakwah pun itu meneladani cara dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira. Dan saya dapat informasi pada malam hari ini. Oh, ya. Ada Bapak Vijaya Kumar. Vijaya Kumar. You are from Vijay Kumar from India. Oh, how are you, Vijay? How are you? Yeah. You are not speaking Indonesian? Oh, you just speak English, ya? Okay. Beliau Vijay Kumar dari India. Nah, ini beliau. Ya. Beliau dari kota Coimbatore. Which part of India? Oh, South India. Oke. Okay. Jadi beliau akan bersyahadat malam hari ini. Alhamdulillah. Coba kita bayangkan ya. Tidak tahu kita berapa kilo dari sini coba. Coimbatore, India. Ya.
Ya inilah yang disebut dengan yahdi mayyasha ya, bahwa beliau diperjalankan saja dengan satu dan lain sebab, tiba-tiba ya sekarang bersama kita di sini dan beliau akan bersyahadat ya. Bersyahadat insya Allah akan kita saksikan bersama-sama ya. Ada petugas? Nggak ada? Oh, okay. Vijay, you stay in India or in Indonesia? You stay in India or Indonesia? In India. When did you come to Indonesia? I just come to travel and I want to see learn about the Islamic culture. So in my country it's other religion. I cannot learn more. So I came here for learning about the Islamic culture. Want to convert. After that I go back to my country. Follow those things with my friends in my own language. Oh, okay. So you are interested to Islam and you want to testify now? You want to convert to Islam? And in my country they speak my own language. So after it's quite difficult to convert over there. It's a big country. And so I came here. I want to convert where is more Islam people. Oh, okay. Okay. So I will guide you ya. I will guide you now to testify syahadah ya. Okay. Habib ada pesan untuk beliau? Langsung saja. Bismillah. Should I need to stand? Kita tidak ada prosedur yang lain. Makanya turunin mejanya, turunin. Turunin meja itu. Berdua sambil. So Vijay, my brother, yeah, please follow my words, yeah. Okay. Bismillah, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim. Ashhadu, Asyhadu Allah, alla ilaha, ilaha illallah, illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammad Rasulullah. Rasulullah. I testify I justify there is there is no God no God but Allah. But Allah. but Allah. And I testify I justify that Muhammad that Muhammad is the messenger is the messenger of Allah. of Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. So Vijay, now you are a Muslim, yeah. And after this you have to complete, yeah. You have to complete the document, yeah, of the convert to Islam. Okay. Mr. Rizani will guide you, yeah, about the procedure. Please bless me. Alhamdulillah, kita menyaksikan pada malam hari ini masih dalam majelis ilmu, ya, Vijay Kumar, ya, menjadi seorang Muslim. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan beliau istiqomah, ya. Mudah-mudahan beliau dijaga iman dan Islamnya, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama setelah beliau nanti akan kembali ke India, beliau tidak lama di sini, nanti kemudian akan kembali ke India, dan beliau mengatakan bahwa saya akan memperdalam Islam saya nanti ketika saya sudah kembali ke India. Alhamdulillah.
Di India bukannya tidak ada umat Islam, ada ratusan juta juga umat Islam di India. Dan bisa saja beliau itu masuk Islam di India, tetapi ya hidayah Allah ya. Beliau ketika datang kemari untuk beberapa urusan, ternyata beliau tertarik dengan kultur Islam yang ada di Lombok, alhamdulillah, dan beliau mengikrarkan syahadat bersama kita pada malam hari ini. Berkenan Habib untuk mendoakan beliau ya, mudah-mudahan beliau mendapat keistiqomahan. Allah yuthabbituh ala al-Islam wa yuthabbitna wa iyyakum ala al-Islam wa ala al-haq fima naqul wa yuthabbitna ala al-haq fima naf'al wa yuthabbitna ala al-haq fima na'taqid. أن الله سبحانه وتعالى يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يحققنا بحقائق لا إله إلا الله. قولوا جميعا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشرف كرم مجمع عظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين من الآمنين من الآمنين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. أدم رأية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة معالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة. اكشف اللهم كربة المكروبين اقضي دين المدينين اغفر للمذنبين تقبل توبة التائبين انشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار أيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا. أدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين. إذا توفيتنا توفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.